Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 1795. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, ada seorang menjumpai cabang pohon yang menjuntai ke jalan. Lalu dia berkata, demi Allah, saya akan menyingkirkan cabang pohon ini agar tidak mengganggu orang-orang Islam yang lewat. Akhirnya orang tersebut dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 652. Hadis Muslim nomor 1796 diriwayatkan dari Abu Barzah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya berkata, wahai Nabi, ajarkan kepada saya sesuatu yang bisa saya ambil manfaatnya. Rasulullah SAW bersabda, singkirkan gangguan dari jalanan kaum muslimin. Hadis Muslim nomor 1797. Artinya, diriwayatkan dari Al-Aswad. Dia berkata, seorang pemuda Quraisy mengunjungi Aisyah radhiyallahu anha ketika dia di Mina, yang ketika itu orang tertawa. Lalu Aisyah bertanya, mengapa kalian tertawa? Mereka menjawab, si fulan jatuh menimpa tali benda sehingga lehernya atau matanya hampir lepas. Kata Aisyah, janganlah kalian tertawa, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang muslim tertusuk duri atau yang lebih kecil dari itu, melainkan menjadi penyebab tertulisnya derajat dan menjadi penyebab terhapusnya kesalahannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5640. Hadis Muslim nomor 1798. Artinya, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa keduanya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada penderitaan, kesengsaraan, sakit, kesedihan, bahkan juga kekalutan yang menimpa seorang mukmin, melainkan dengan semua itu dihapuskan sebagian dosa-dosanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 5641. Hadis Muslim nomor 1799. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika turun ayat yaitu surat An-Nisa ayat 123 yang artinya barang siapa berbuat kejelekan, niscaya dia akan dibalas dengan kejelekan atau siksa. Kaum muslimin merasa prihatin. Lalu Rasulullah SAW bersabda, janganlah berlebihan, tempuhlah kejujuran dan perbaiki diri. Setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang muslim adalah sebagai penghapus dosa, termasuk juga terantuk batu atau tertusuk duri. Hadis Muslim nomor 1800. Artinya, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling iri, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim tidak boleh memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 60
Hadis Muslim nomor 1801. Artinya, diriwayatkan dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang muslim tidak boleh memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim lebih dari 3 malam. Jika bertemu dari keduanya saling berpaling, dan yang lebih baik dari keduanya adalah orang yang mendahului mengucapkan salam. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6077. Hadis Muslim nomor 1802. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, pada hari Senin dan Kamis pintu-pintu surga dibuka, lalu Allah mengampuni setiap hamba yang tidak menyekutukan sesuatu kepada Allah, kecuali orang yang memiliki kebencian terhadap saudaranya sesama muslim. Lalu difirmankan, tangguhkan 2 orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkan kedua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkan kedua orang ini sehingga mereka berdamai. Hadis Muslim nomor 1803. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, jauhilah prasangka jelek, karena prasangka jelek adalah ucapan yang paling berdusta. Janganlah kalian mencari-cari isu, mencari-cari kesalahan, saling bersaing, saling mendengki, saling membenci, dan saling membelakangi. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6064. Hadis Muslim 1804. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab. Tetapi dia tidak berputus asa untuk mengadu domba di antara mereka. Hadis Muslim nomor 1805. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, bahwa pada suatu malam Rasulullah SAW keluar rumah Aisyah. Kata Aisyah, saya merasa cemburu. Lalu Nabi SAW datang. Lalu beliau mengerti dengan sikap saya. Kemudian beliau bertanya, Aisyah, ada apa denganmu? Apakah kamu cemburu? Saya menjawab, bagaimana orang seperti saya tidak cemburu dengan Anda? Rasulullah SAW bertanya, apakah kamu didatangi oleh setanmu? Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah saya diikuti oleh setan? Beliau menjawab, iya. Aku tanyakan lagi, apakah setiap orang disertai oleh setan? Beliau menjawab, iya. Aku tanyakan lagi, apakah Anda juga diikuti oleh setan? Beliau menjawab, iya. Tetapi Tuhanku menolongku sehingga setan menyerah, tidak mampu menggodaku. Hadis Muslim nomor 1806. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bertanya, tahukah kalian apa ghibah atau menggunjing itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah SAW bersabda, ghibah adalah pembicaraanmu tentang saudaramu mengenai apa yang tidak ia sukai. Ditanyakan kepada Nabi SAW,
Bagaimana menurut Anda jika saudaraku yang aku bicarakan itu memang sesuai dengan apa yang aku bicarakan? Rasulullah SAW bersabda, jika dia benar seperti apa yang kau bicarakan, berarti kamu ghibah atau menggunjingnya. Dan jika dia tidak seperti apa yang kau bicarakan, berarti kamu mendustakannya. Hadis Muslim nomor 1807. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, perhatikanlah, akan aku beritahukan kepada kalian apa al-adhu, yaitu menfitnah dan menyebarkan isu di tengah masyarakat. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang berkata jujur sehingga dia dicatat sebagai orang jujur. Dan ada pula orang yang berdusta sehingga dia dicatat sebagai pendusta. Hadis Muslim nomor 1808. Diriwayatkan dari Hamman bin Haris, dia berkata, kami pernah duduk di masjid bersama Huzaifah radhiyallahu anhu. Lalu ada seseorang lelaki datang, kemudian dia turut duduk bersama kami. Lalu dikatakan oleh seseorang kepada Huzaifah, orang ini biasanya melaporkan sesuatu kepada penguasa. Kemudian Huzaifah mengatakan dengan niat agar didengar oleh orang tersebut, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang menfitnah atau mengadu domba. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6056. Hadis Muslim nomor 1744. Maksudnya sudah ada hadis Abu Hurairah di muka pada akhir bab Fadhail nomor 1744. Selanjutnya hadis Muslim nomor 1809. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, tempuhlah kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu membimbing ke surga. Ada orang yang senantiasa menempuh dan memilih kejujuran, sehingga dia dicatat sebagai orang jujur di sisi Allah. Jauhilah kedustaan, karena sesungguhnya kedustaan itu membimbing kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan itu membimbing ke neraka. Ada orang yang berdusta dan memilih kedustaan, sehingga dia dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 6094. Hadis Muslim nomor 1810. Diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu'ayth radhiyallahu anhu. Ummu Kulsum tersebut yang termasuk perempuan yang turut berhijrah dalam kelompok pertama yang membaiat Nabi Muhammad SAW. Bahwa dia pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah termasuk pendusta orang yang mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, orang yang berkata demi kebaikan, dan orang yang membangkitkan kebaikan. Kata Ibnu Syihab, aku tidak pernah mendengar kedustaan yang diucapkan manusia yang didispensasi kecuali 3 hal, yaitu kedustaan untuk peperangan, kedua, kedustaan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, ketiga, kedustaan suami terhadap istri atau istri terhadap suami untuk meraih kebahagiaan atau menghindari kejelekan.
Menurut riwayat lain, Ummu Kulsum mengatakan, aku tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberikan dispensasi kedustaan yang diucapkan manusia kecuali dalam 3 hal. Maksudnya 3 hal yang tersebut di atas. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2692. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.